dalam sejarah politik Indonesia, kecuali Bukit Soekarno ya. Anda bisa lihat misalnya, Soeharto misalnya berusaha untuk menjadikan anaknya sebagai menteri aja baru tutut, baru akhir-akhir. Ya. Tapi Jokowi cukup hanya 5 tahun, 6 tahun, mantu dan anaknya bisa menjadi gubernur dan wali kota. Itu betapa powerful pun gitu loh. Dan orang tidak bisa mengatakan bahwa itu mereka berkompetisi dengan fair. Kenapa? Karena tetap influence Jokowi itu ada di balik itu semua. Anda lihat di luar negeri misalnya, politik dinasti itu bisa Kennedy misalnya. Kennedy itu kan maju setelah yang satu turun. Atau George Bush misalnya. George Bush maju, kemudian anaknya maju ketika dia sudah tidak jadi presiden. Tapi kalau Jokowi, anaknya maju ketika dia masih tetap jadi presiden. Orang milih bagaimanapun juga karena pengaruh bapaknya. Tidak mungkin juga gitu loh. Setidaknya 20-30% orang milih karena bapaknya. Jadi politik dinasti itu sejak awal sebenarnya sudah dibangun oleh Jokowi. Ini gila banget ya kemarin itu ya. Ada berapa ratus kampus itu ya serentak kemarin itu ya, turun, mereka mahasiswanya turun ya. Itu dahsyat juga, saya terkejut juga itu mahasiswa sampai seperti itu, Bung Rocky. Ini berapa itu kemarin jumlahnya? Sampai ada 899 kampus serentak bagikan 4 juta lembar selebaran tolak politik dinasti. Waduh, gila ini. Jadi kelihatannya kita udah masuk pada satu era yang dulu masih kita sebut the beginning of the end. Dan ternyata betul-betul endingnya ini mulai terlihat tuh. Demikian juga saya lihat beberapa intelektual kritis yang dulu pro rejim sekarang mulai bicara tentang pemaksulan. Dan itu satu tema baru dalam politik kita untuk mengejar 14 Februari. Jadi isi dari politik kita akan penuh dengan kejutan karena semua orang, mahasiswa udah bergerak, guru juga punya agenda yang rutin, dan kelihatannya Pak Jokowi makin lama makin linglung tuh melihat perkembangan politik tuh. Sebetulnya dia nggak cemas tentang Republik, dia cemas tentang anaknya kalau nggak jadi pemimpin Republik. Ya. Ini saya kira kalau 899 kampus itu saya udah mewakili ya hampir dari seluruh kampus di Indonesia ya, kalau itu yang bisa kita sebut ya Bung Rocky ya. Pasti itu, dan itu yang membuktikan atau mengkonfirmasi dugaan dugaan Kompas bahwa undecided itu adalah mereka yang tidak puas dengan keadaan dan merasa bahwa pilihan-pilihan yang tersedia itu sebetulnya direkayasa oleh rejim. Jadi kelihatannya kampus dengan akal sehatnya ingin memperlihatkan bahwa kami tidak diam, kami justru muak, kami tahu apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ini sebetulnya energi untuk memperkuat posisi-posisi oposisi, terutama Ibu Mega. Sebetulnya ini anak-anak kampus ini berupaya untuk kasih pesan pada Ibu Mega. Ibu Mega jangan takut dong untuk meneruskan proyek pembersihan dinasti politik, dan itu janji mahasiswa. Kalau Ibu Mega aja nggak berani, lalu bagaimana nasib Republik? Jadi kelihatannya kalangan kampus ini betul-betul tiba pada semacam kesepakatan bahwa politik dinasti ini adalah upaya Jokowi untuk menghalangi demokrasi, atau upaya Jokowi untuk mengistimewakan seseorang yang adalah anaknya. Itu buruknya. Di ujung kepemimpinan Pak Jokowi demokrasi memburuk. Tetapi selalu ada pantul balik, selalu ada soundbite baru itu bahwa yang paling ditunggu orang adalah kemampuan konsolidasi partai-partai politik yang memperlihatkan sifat oposisi untuk betul-betul memulai proses pemaksulan. Kan cuma itu jalan keluarnya, kan nggak ada jalan keluar lain selain menghalau Jokowi dari proses pemilihan umum 2024. Yes, ini saya kira kan Anda sendiri juga beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan itu ya, kalau syaratnya kalau mau pemilu ini jujur dan adil ya, itu Jokowi itu harus dijauhkan dari cawe-cawenya itu kan, begitu ya. Iya, dijauhkan artinya dihalau sebetulnya. Iya, supaya dihalau, sana, jangan ikut-ikut, kira-kira begitu kan. Kasarnya begitu. Tetapi ini hal yang masuk akal. Karena orang dibius sebetulnya untuk sekedar percaya bahwa pemilu damai, pemilu bersih. Sementara Pak Jokowi setiap hari masih ngomong tentang upaya-upaya dia memanfaatkan aparat. Saya baca juga Pak Tito sebagai mantan Kapolri yang sekarang adalah Pak Tito yang ngomong bahwa kita harus meneruskan kalau mau Indonesia selamat. Jadi itu intinya, departemen-departemen yang sekarang masih bekerja di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu memang sudah
disuruh atau diwajibkan untuk meloloskan Gibran. Kan dengan mudah kita tahu bahwa semua soal yang ada di balik kepala Pak Jokowi adalah meloloskan Gibran. Bahkan bukan meloloskan Prabowo. Prabowo itu cuma batu stepping stone aja, batu antara untuk kepentingan Gibran. Ya, ya. Nah, ini yang juga menarik sekarang justru Kapolri ini dalam perayaan Natal bersama di Polri itu dia menyampaikan pidatonya bahwa yang kita cari pemimpin itu yang bisa melanjutkan estafeta kepemimpinan. Saya kira kalau Kapolri bicara begitu kan ini semacam instruksi kepada seluruh anggota Polri, Bung Rocky. Ini yang kita khawatirkan kalau Pak Jokowi kemudian tidak cawe-cawe terus, yang mau tidak mau alat-alat kekuasaan di bawah ini sekarang Kapolri. Kita jangan sampai kita kaget-kaget ketika Panglima TNI juga menyatakan hal yang sama. Ini udah bubar nih kalau negara sampai seperti itu terjadi. Oh ya, itu tadi saya pakai nama Pak Tito karena saya anggap dia masih Kapolri. Oh, bukan ini Pak Listio Sigit sekarang yang Ya Pak Listio, kan itu terlarang, bahkan mengucapkan satu kalimat yang mendua pun nggak boleh, apalagi kalimat yang terang-terangan. Ini kan terang-terangan, yang dimaksud dengan keberlanjutan ya keberlanjutan Jokowi. Kalau dibilang keberlanjutan bangsa, keberlanjutan demokrasi, tapi ini keberlanjutan yang dimaksud hari-hari ini adalah keberlanjutan Jokowi sebagai persona. Itu masalahnya tuh. Jadi kalau polisi omong begitu, lalu rakyat percaya apa pada akhirnya? Kan nanti akan dilihat di lapangan, aparat polisi akan bilang, kalian pro yang berlanjut apa yang berubah? Yuk yang berlanjut. Jadi itu bahayanya di situ. Jadi kelihatannya memang ini udah buruk sekali situasi, dan karena itu diperlukan konsolidasi tokoh-tokoh demokrasi atau masyarakat sipil tuh, dan itu dimulai dengan bagus oleh gerakan mahasiswa tuh. Jadi kalau mahasiswa bilang bahwa kami ingin pemilu damai dan bersih, itu artinya pesan juga pada Kapolri, jangan arahkan situasi walaupun dengan tingkat insinuasi terhadap seseorang yang sudah difavoritkan oleh Kapolri. Kira-kira begitu. Ini pesan mahasiswa buat Kapolri. Ya, iya. Nah, ini ya saya kira kan kemarin kebetulan saya juga wawancara dengan Profesor Saiful Mujani, ini guru besar politik UIN dan juga pemilik lembaga survei SMRC, ya kan gitu. Ini ternyata dia kemarin bersuara keras, sangat keras, kata dia kalau pemilu ini mau berintegritas, ya Jokowi itu harus dimakzulkan karena apa? Dengan cara begitu dia menjauhkan dari cawe-cawe. Ini orang kemudian banyak terkejut. Ini benar, ini Saiful Mujani yang dulu mendukung Pak Jokowi. Ya, Saiful Mujani kemarin memang, nah saya sekalian jawab saja, dia memang kemarin dia mendeklar juga gitu, disclaimer dia, bahwa dia mendukung Pak Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019. Tapi pada waktu itu kata dia karena memang ya dia di antara dua pilihan itu, ya menurut dia Jokowi yang paling lesser evil-nya itu lah, dia jadi mudorotnya rendah lah begitu. Oke, jadi kalau si Saiful Mujani yang ngomong, itu artinya dia paham statistik. Betul. Dan mungkin dia belum ucapkan secara metodologis, tetapi secara dengan mendeteksi intuisi publik, seorang surveyor itu tahu bahwa arah pikiran publik adalah pemaksulan. Bukan karena Saiful Mujani nggak dapat lagi proyek dari Jokowi misalnya, tapi karena Saiful Mujani kan ini dia dosen, dia peneliti, saya kenal baik teman diskusi saya. Jadi sebetulnya mereka yang tadinya ragu untuk mengucapkan kata pemaksulan itu akhirnya tiba pada kesimpulan memang cuma itu caranya tuh. Mau diputar kiri kanan, kalau pemilu mau jujur bersih, ya Jokowi mesti dihalau, atau ya saya pakai kata halau itu, Saiful Mujani pakai kata pemaksulan. Tapi itu sama aja poinnya kan. Jadi poinnya adalah hilangkan faktor Jokowi dari proses politik menuju 2024, menuju pemilu 2024. Nah, itu yang akan memungkinkan semua orang merasa lega tuh. Dan kelegaan itu yang akan membawa kembali Indonesia pada kegairahan untuk masuk dalam tahun politik, dalam tahun pemilu. Ya, iya. Tetapi kan kemudian kita menghadapi realitas bagaimana yang sering juga disebut oleh orang sebagai politik sandra, begitu ya, Bung Rocky. Kita tahu banyak sekali politisi-politisi yang sebenarnya juga geram dengan situasi itu. Tapi ketika mereka mau bertindak, mereka kan nggak bisa berbuat apa-apa karena mereka tersandra gitu. Ngaku aja kan, partai kami memang koruptor, tetapi korupsi itu ada tindak pidananya tuh. Tetapi Pak Jokowi dia melakukan pelanggaran bukan undang-undang pidana, tapi undang-undang dasar 45. Dia melakukan pelanggaran konstitusi. Dia membagi politik itu dalam dua soal, yaitu kepentingan keluarga dia dan kepentingan Gibran khususnya tuh. Kan kalau disebut sekedar Gibran oke lah, tapi ini kan seluruh keluarga, Kaesang, Bobi Nasution, itu masalahnya tuh. Jadi kalau favoritisme Pak Jokowi itu pada
ada pada figur, ya sudah itu sebagai politisi kita anggap oke, Pak Jokowi tentu punya semacam bias di situ. Tetapi ini satu paket tuh, semua putra beliau itu diarahkan untuk masuk dan menguasai perpolitikan kan. Itu yang kita sebut sebagai kesalahan etik tertinggi itu, dan itu orang seperti Saiful Mujahid tentu paham bahwa apapun kalau udah sampai pada upaya untuk mengumpulkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak etis, itu artinya sudah harus dimaksudkan. Karena ini masuk kategori perbuatan tercela, kan itu intinya kan. Prinsip pertama kita waktu kita reformasi ada TAP MPR tentang etika pejabat publik. Di situ diatur nilai tertinggi adalah jujur, nilai tertinggi adalah jangan manfaatkan kekuasaan. Ini Jokowi jelas-jelas memanfaatkan dirinya sendiri sebagai presiden untuk menguasai lahan politik demi ditanam dituai nanti oleh dia sendiri kan. Yang dia tanam bukan kepentingan rakyat, yang ditanam kepentingan keluarga tuh. Jadi Gibran itu betul-betul kasihan juga saya lihat si Gibran ini di bulan-bulan ini, tapi dia udah nggak bisa mundur tuh. Itu yang saya sering katakan bahwa Jokowi itu melanggar undang-undang perlindungan